Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini saya akan sedikit berbagi teman-teman sesuai permintaan. Di video sebelumnya itu pernah saya upload itu perbedaan koil basah sama koil kering. Nah dari sana itu banyak pertanyaan, gimana bang caranya untuk memastikan koil itu bagus atau tidak. Nah itu banyak yang bertanya itu seperti itu. Jadi pingin tahu cara ngetes koil yang masih bagus itu seperti gimana. Tapi pengetesannya itu tidak sambil dihidupkan mesinnya. Istilahnya tidak sambil di starter atau tidak sambil hidup. Nah makanya saya di sini akan sedikit menjelaskan untuk cara mengetes koil yang masih bagus atau tidak itu seperti apa. Nah soalnya banyak juga dari teman-teman yang salah prediksi, salah analisa, kecurigaan rusaknya di koil, ternyata bukan koilnya, atau juga rusak platinanya, malah menggantinya koilnya. Nah jadi untuk proses terjadinya pengapian itu sebenarnya itu antara paduan antara koil sama platina. Kalau masih platina ada juga yang udah pakai CDI atau TCI. Nah itu jadi dua-duanya itu berkaitan. Makanya dari sini kita harus tahu cara membedakan yang rusaknya itu apakah koilnya atau rusaknya itu platinanya. Nah di sini saya akan sedikit membagi itu cara mengetes koil yang masih bagus dengan cara manual, istilahnya tidak dihidupkan mesinnya. Nah buat teman-teman juga mungkin yang ada kendala di perjalanan atau mogok itu perlu diperhatikan itu yang rusaknya itu apakah koilnya atau apakah platinanya. Nah itu untuk cara mudahnya itu seperti kita mogok di perjalanan, kita harus tenang aja lah, jangan panik, jangan takut, yang penting kita ada kemauan, kita opek dulu sendiri. Nah untuk memastikannya itu seperti ini teman-teman. Nah ini kan untuk di kaki koil itu ada dua kutub. Nah ini satu, nah sebelah sini satu, yang sebelah sini itu positif, ada kodenya. Nah ini positif, yang sebelahnya lagi itu negatif. Nah ini, nah di kaki koil itu seperti itu. Ada juga yang kaki 3 itu sama aja. Cara-caranya seperti yang akan saya jelaskan. Nah untuk yang pertama itu pastikan kalau seandainya mogok itu api itu udah ada, karena itu syarat utama untuk bisa hidup itu harus ada api dari koil salah satunya. Nah kita akan sedikit membahas itu cara mengecek pengapian yang dari koil. Nah, langkah pertama itu teman-teman buka dulu yang dari koil ini, kabel yang menuju ke delco distributor yang bagian tengah. Kita copot dulu. Nah ini setelah kita copot kita biarkan dulu. Nah untuk selanjutnya ini kan ada dua kabel. Nah ini yang positif kita biarkan. Nah kita buka yang bagian negatif sebelah sini. Nah ini kabelnya, ini kan nempel di sini, kita buka aja. Nah untuk memastikan itu langkah-langkahnya seperti itu. Ini dibiarin dulu. Nah untuk selanjutnya kita wajib punya tes pen DC teman-teman. Tes pen DC itu ya gini. Nah kayak gini. Ini tes pen DC nya asal-asalan teman-teman. Yang penting bisa mengukur arus yang nyampe. Kita tempelkan ke negatif kaki, lalu kita tes dulu ke positif akinya, nyala nggak tes pennya. Nah ini kan nyala teman-teman. Nah, berarti tes pennya masih bagus. Kalau tidak punya tes pen itu juga bisa pakai lampu teman-teman, pakai lampu sen atau lampu rating itu seperti ini. Nah ini kan nanti ada dua kaki. Nah itu hampir sama aja kerjanya tuh seperti tes pen ini. Nah, kalau di perjalanan repot nggak ada tes pen DC, bisa pakai lampu sen motor atau sen mobil juga bisa.
seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk memastikannya itu kita ukur ke kaki positif yang ini, kaki positif coil itu apakah harusnya nyampe atau tidak. Nah, kita pastikan dulu dalam posisi kontak on. Kita langsung tempelin ke sini ke kakinya. Nah ini kan nyala. Nah, berarti arus positif ke coil ini udah nyampe, udah ada. Nah kalau teman-teman dalam penanganan itu ke positif coil itu tidak ada, nah teman-teman jangan dulu ponis coilnya itu karena strumnya nggak nyampe ke coil. Jadi kita harus urut kemana jalur kabel yang itu biasanya langsung ke kunci kontak bagian on. Nah, jadi langkah pertamanya itu harus dipastikan dulu kaki positif itu ada arusnya seperti ini. Nah, oh ini udah ada, tapi api belum bisa nyembur. Nah, ini tinggal apa lagi penyebabnya. Nah, untuk selanjutnya untuk memastikan coilnya itu, mungkin ini coilnya perkiraan itu. Nah, kita sekarang akan pastikan dengan caranya yang simple. Kita nggak perlu starter, kita akan coba api dari coil ini keluar atau tidak. Nah, setelah kita copot yang ini, arus yang sebelah sini ada, kita copot yang bagian negatif. Nah, kita copot, biarin aja yang ininya. Nah, ini jalurnya sebenarnya ke dari ini, dari platina, nyambungnya itu ke sini. Nah, setelah kita copot, kita cari kabel apa aja lah teman-teman, bebas, yang penting bisa nempel ke situ. Nah, ini saya pakai kabel jepitan. Nah, kita jepitkan ke kaki negatif. Mana ya? Nah, ini udah nempel teman-teman ya. Nah, ini kabelnya. Nah, ini kabelnya ya. Ini karena kurang panjang, nih saya sambung. Nah, setelah itu, setelah kabel yang itu tersambung, ini dilepasin dulu, jangan dipasang. Ini dalam posisi kontak on. Nah, terus yang kabel yang ini yang dari delco kita dekatkan ke body, ke masa. Nah, untuk mengetes apinya keluar atau tidak. Tuh, ini susah ya, nggak nyampe ke bodinya, nggak nyampe teman-teman. Ini harus agak dekat, soalnya kalau pakai manual itu loncatannya nggak begitu besar, agak begitu tinggi. Kita ganjel dulu teman-teman. Jangan terlalu dekat juga. Nah, segitulah sedikit. Nah, setelah kita dekatkan dengan body, ini udah terpasang. Di kaki positif udah ada arusnya, udah nyampe. Nah, tinggal kabel yang ini yang tadi kita pasang. Nah, ini kita tempelkan ke negatif aki atau ke body, tapi harus dengan cepat. Jadi kayak gini. Ini ujung kabel yang itu kan. Nah, kita pasang ke negatif akinya itu cepat. Nah, seperti ini. Jangan ditempelin tek gini, tapi digosok-gosok seperti ini. Dengan tujuan itu supaya nempel, nggak dengan cepat. Kita langsung coba aja teman-teman. Nah, ini kita kesini nanti dengan posisi cepat. Kita lihat loncatan api di sebelah sini. Nah, kita coba. Nah, itu ada loncatan api kan teman-teman, bisa kelihatan. Oh, ini pakai bleed, kita matikan dulu bleednya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita bleednya udah matikan. Kalau tadi soalnya kameranya pakai bleed jadi gak begitu kelihatan.
Nah, setelah kayak tadi sesuai pemasangan, kita akan coba kabel yang tadi di negatif ini kita akan tempel-tempel ke negatif aki. Nah, di sini ke body juga bisa, tapi alangkah baiknya ke negatif aki langsung. Nah, kita lihat di sini untuk percikannya itu keluar atau tidak. Kita langsung coba aja. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat loncatan api dari kabel coil itu. Kurang dekat mungkin. Tuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada loncatan api yang keluar dari kabel ini. Nah, seperti itu teman-teman, apinya keluar dari sini, berarti menandakan coil ini masih bagus, masih normal. Jadi kita jangan salah prediksi, karena api nggak keluar kita curiga ke coil. Nah, kalau udah dipasang, semua terpasang, tapi apinya belum juga keluar, nah kita yang perlu curiga itu di bagian platina. Kita harus periksa bagian platinanya. Nah, yang penting asalkan di kaki positif yang coil ini udah hadir, udah ada arus, kita cek seperti tadi, keluar api, berarti ini posisi coil normal. Nah, seperti itu teman-teman, biar tidak salah prediksi, biar tidak salah ganti. Nah, soalnya kebanyakan nggak keluar api itu langsung ponis itu coilnya rusak. Nah, setelah diganti, dipasang yang baru, ternyata masih tetap. Ternyata permasalahannya bukan di coil, kadang-kadang ya karena arus yang ke positif ini tidak ada, tidak hadir, itu tidak akan keluarkan api. Dan juga platina bermasalah yang jalurnya ke sini itu juga tidak akan mengeluarkan api. Nah, jadi singkatnya itu seperti itu teman-teman. Untuk pengecekan manual tanpa menghidupkan mesin itu, untuk pengecekan coil itu seperti itu, bisa jadi gambaran seperti itu. Kita nggak perlu starter, kita nggak perlu apa-apa, tinggal gitu aja. Yang penting posisi kontak dalam posisi on. Kalau tidak posisi on, itu tinggal kabel yang positif ini dicopot juga, kita langsung pasang ke aki bagian positif, jadi langsung dijumper ke sini. Nah, itu kalau mau ngetes di posisi di luar, seandainya coilnya itu nggak nempel di bodi mobil, tuh caranya sama seperti itu. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti buat teman-teman semua. Kalau seandainya ada yang kurang paham dan mau ditanyakan, tinggal komentar aja teman-teman di bawah, kita bahas sama-sama. Kita sama-sama belajar, sama-sama cari ilmu. Begitu teman-teman. Oke, mungkin ngoprek kali ini itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat merawat mobil kesayangan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.